warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membedah suatu teks editorial yang berjudul Mengendalikan Ujaran Kebencian. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Safra Maula Ihsan. Saya Melanie Sasari. Saya Dewi Sekarwani. Saya Redi Cecilia. Dan saya Elsa Mauledi. Baiklah, kami akan mulai membedah teks editorial. Masukkan. Baiklah, di dalam teks ini terdapat fakta yang berada pada paragraf pertama, yaitu pada kalimat kerusakan sosial pecah pekan lalu di Tanjung Balai dan Desa Linggang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut isu negatif dan provokatif melalui media sosial menyulut emosi warga sehingga bertindak membakar rumah ibadah. Kemudian pada paragraf kedua, yaitu pada kalimat ujaran kebencian menjadi masalah serius seiring berkembangnya teknologi digital. Memang banyak sekali masalah yang terjadi di Indonesia ini. Masalah kebencian ini memang bisa menjadi masalah serius karena masalah kebencian ini bisa tersebar dari media sosial dan masih banyak lagi, sehingga masalah ini dianggap masalah serius. Kemudian yang kedua, bagian kritik akan dijelaskan oleh Safral. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor SE-6/10/2015 tentang penanganan ujaran kebencian pada Oktober 2015. Anggota kepolisian diminta lebih peka mengantisipasi kemungkinan konflik sosial dengan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Kalimat yang menunjukkan kritik terdapat dalam kalimat anggota kepolisian diminta lebih peka. Jadi, pada kalimat anggota kepolisian diminta lebih peka secara tidak langsung, itu menunjukkan kritikan terhadap anggota polisi. Lalu, bagian argumen akan dijelaskan dengan saya sendiri. Kita sepakat ujaran kebencian harus dikendalikan. Ujaran kebencian bukan hanya merugikan individu dan atau kelompok sasaran, melainkan juga mereka yang menyuarakan kebebasan berpendapat, toleransi, dan anti diskriminasi. Iya, benar. Seharusnya pemerintah itu dapat lebih peka terhadap masalah kebencian. Sehingga kebencian itu dapat dikendalikan. Ya. Lalu bagian opini akan dijelaskan oleh Ladies. Oke teman-teman, di dalam teks editorial ini terdapat opini loh yang mengendalikan ujaran kebencian mengandung resiko membatasi kebebasan berpendapat. Sebab itu, kebijakan pemerintah dan penegakan hukum kita inginkan berada dalam konteks mencari keseimbangan antara melindungi kepentingan individu dan atau kelompok masyarakat tanpa menghalangi kebebasan menyatakan pendapat. Oke, yang terakhir saran akan dijelaskan oleh Elsa. Jadi, kita berharap pemerintah dan penegak hukum bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat untuk menyuarakan pendapat bahwa ujaran kebencian tidak mendapat tempat di masyarakat kita yang mengedepankan toleransi dan kerukunan. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.